Iya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat user interface dari aplikasi. Untuk user interface yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi di sini ada labelnya, kategorinya, lalu ada yang sedang trending, misal resepnya, dan misalkan saja ada video-videonya gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan buat project baru terlebih dahulu. Caranya itu adalah kita buka di sini, cari command prompt, lalu ketikkan npx react native init resep UI, lalu di enter. Kita tunggu sampai projectnya berhasil untuk dibuat. Untuk source code-nya bakalan ada di deskripsi, jadi Anda nggak usah khawatir kalau misalkan saja kurang jelas code-nya gitu. Jadi Anda bisa coba-coba dari source code-nya nanti. Baik, selanjutnya di sini sudah selesai untuk diinisialisasi projectnya atau dibuat projectnya. Selanjutnya kita akan pindah directory terlebih dahulu ke resep UI. Setelah itu kita akan menginstal icon. Jadi kita akan menggunakan React Native Vector Icons. Cara menginstal tinggal kita copy yang ini, pakai yarn add raro React Native Vector Icons untuk menambahkan library ini ke project kita. Setelah itu kita akan menambahkan yang ini, itu di copy aja dulu, disalin, lalu dibuka pakai code titik projectnya di Visual Studio Code. Jadi akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan buka Android app build.gradle yang ini, lalu di paling bawah yang ada di bagian sini kita pastekan, simpan, lalu close, lalu kita akan kembali lagi ke FJS-nya. Setelah itu kita close ini juga, lalu kita jalankan pakai yarn Android project-nya. Selanjutnya kita akan hapus dulu semua yang ada di FJS-nya yang ada di sini, pakai Ctrl A lalu backspace. Lalu kita akan import React dan use state, use effect dari React seperti ini, pakai im rsa lalu di tab seperti itu. Lalu kita buat fungsional komponen baru yang isinya view kosong. Jangan lupa juga import view lalu text dari React Native, maka akan muncul kosongan seperti ini. Selanjutnya kita akan buat teksnya terlebih dahulu. Misal di sini ada sebuah teks namanya resepku. Lalu ini view-nya agar dia itu menggunakan semua tempat yang ada. Kalau misalkan pakai seperti ini, cuma besarnya itu segini aja view-nya ini. Jadi saya akan tambahin style flex one agar dia itu menggunakan semua tempat yang ada di sini. Selanjutnya kita akan buat labelnya terlebih dahulu ya. Jadi di atas ini saya pengen ada labelnya, misal masakan kos atau masakan yang mudah atau sarapan, makan siang dan lain-lain gitu. Jadi untuk buatnya saya akan buat dulu datanya. Misal dalam state ini saya akan buat state baru yang bernama kategori. Lalu set kategori. Di sini kita akan pakai use state untuk membuat state-nya, lalu kita akan isikan di sini kategorinya. Misal yang pertama itu ada nama kategorinya, yaitu ayam misal. Setelah itu ada yang lain selain ayam itu, misal sayur. Lalu ada minuman. Lalu ada salad misal, lalu gorengan atau rebus atau apalagi ya, ayam, sayur, telur misal. Simpan. Lalu kita akan menampilkan data-data ini menggunakan playlist. Jadi kita akan import terlebih dahulu playlistnya. Playlist ini digunakan untuk menampilkan data yang serupa seperti ini. Jadi kita akan tambahkan di sini playlist seperti itu. Yang pertama harus ada di playlist itu adalah datanya. Jadi sumber datanya itu adalah dari kategori.
state kategori. Setelah itu kita juga render itemnya. Ini digunakan untuk menampilkan masing-masing item itu di sini gitu. Jadi mau seperti apa sih tampilannya gitu. Saya ingin agar ada teksnya, lalu akan memunculkan item namanya. Ini itu artinya masing-masing item saya pengen mengakses key yang bernama nama. Hasilnya adalah ayam, sayur, minuman, dan lain-lain ini. Saya pengen agar dari kiri ke kanan. Caranya adalah pakai horizontal kayak gitu. Kemudian saya akan masukkan flag di sini ke dalam sebuah view yang nggak ada flex one-nya, agar dia itu cuma segini aja. Kalau kita meletakkan flag di sini di view yang isi flex one, maka dia itu akan menggunakan semua tempat yang ada di sini. Selanjutnya kita akan tambahkan sedikit style, lalu margin right yang kanannya misal 10, jadi akan ada space sedikit begini. Lalu background colornya kita set jadi warna putih ya. Setelah itu kita bakalan tambahkan elevation agar ada shadownya misal 3 gitu. Jadi masing-masing ini udah ada seperti shadow gitu. Kemudian tambahin padding horizontalnya misal 10 seperti itu. Lalu margin bottomnya bottomnya 10. Nah, seperti ini hasilnya. Supaya ini bisa diklik, Anda bisa pakai di sini touchable opacity. Digunakan untuk membuat apapun yang di dalamnya itu menjadi tombol. Kalau kita klik ini udah bisa diklik ya. Selanjutnya kita akan tambahkan border radius misal ya 8 gitu misal. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan gedein dulu dikit ya. Jadi pakai padding vertikal misal 10 kayak gini atau 8. Nah, seperti itu. Padding horizontalnya kita biarin aja jadi 10. Saya akan tambahkan sedikit margin di sini ya. Jadi bisa pakai style di sininya aja deh. Margin left 10. Ini margin leftnya 5, margin right-nya itu 5 juga deh kayak begini. Ya. Jadinya nggak terlalu nyatu dengan yang ada di sini. Atau jangan 5 deh, tambahin dikit 8. Ini 5 aja, tapi kita akan tambahkan aja di playlistnya. Di sini aja, tambahin style. Lalu margin left-nya 10 gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan tambahkan border radiusnya jadi 15 misal. Hasilnya biar jadi lebih cekung lagi dikit. Dan padding horizontal kita gedein jadi 15. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya pengen agar yang ayam ini ketika diseleksi itu warnanya itu warna gelap seperti ini ya. Jadi caranya itu adalah kita buat sebuah state untuk menyimpan kategori yang terseleksi. Jadi selected kategori gitu misal, atau kategori seleksi set kategori seleksi. Kita gunakan use state. Nah, di dalam sini kita masukkan saja yang ayam ini. Jadi secara default isinya adalah ayam, agar si ayam ini dia itu berwarna lebih kegelapan gitu. Jadi kita bisa isikan di sini namanya ternary operator. Ternary operator ini kayak begini. Jadi kalau kategori yang diseleksi itu sama dengan item atau item yang saat ini di render, maka kita itu pengen warnanya itu agar jadi sedikit gelap. Kalau tidak ya warna putih aja cukup. Atau kita ubah dulu ini jadi crimson misal ya. Oke, ini kita akan tambahkan kategori .seleksi.nama gitu. Ini juga item.nama. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya ini akan kita ubah terlebih dahulu jadi lebih apa ya? Lebih terangan dikit. Misal jangan yang pakai ini deh. Kita pakai warna lain, warna biru misal ya. Untuk warna birunya saya akan cari terlebih dahulu. Kita pakai yang royal blue ini deh. Jadi 4169E1 4169E1
Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian saya pengen agar fontnya itu warna putih. Jadi bisa sama seperti ini. Tapi dia itu di bagian color. Kalau di sini ya harusnya di teks ini. Nah, di sini bisa pakai style. Lalu colornya itu kita isikan seperti ini. Tapi kalau dia itu sama, jadi artinya itu kita warnain putih. Kalau tidak ya cukup warnain hitam aja deh, kayak begini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita gedein juga nama aplikasinya. Pakai style, lalu font size-nya 28, font weight-nya bold. Setelah itu saya akan tambahkan view dulu, masukkan ke dalam view teksnya, lalu tambahin style di sini, margin horizontal 20 seperti itu, dan margin bottomnya ya 20 juga. Margin top kita tambahin juga 20 deh. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya pengen agar status bar ini jadi warna putih yang sama dengan ini. Caranya adalah kita pakai di sini status bar kayak begitu. Jadi kita akan gunakan komponen status barnya. Background colornya misal F5. Lalu bar stylenya kita isikan yang dark content kayak begini. Nah, begini adalah hasilnya. Untuk warnanya ini agak kurang nggak pas ya dengan warna backgroundnya. Kita bisa samakan. Di sini kita bisa isi background colornya itu juga sama F5. Seperti ini. Untuk biar nggak muncul seperti ini, scroll barnya ini, kita bisa pakai di sini show horizontal scroll indicator jadi false. Maka kalau kita scroll di sini bakalan hilang. Selanjutnya saya pengen agar di sini ada tulisan trending, lalu di sini ada lihat semua gitu misal. Jadi di sini sama seperti ini, tinggal kita copy aja deh yang ini. Kayak begini. Ini di trending. Tapi fontnya kecilin jadi 22 misal. Atau ya sekitar 18 deh ya. Nah, seperti ini. Pas. Lalu colornya, warna fontnya itu saya pengen agak warna ini aja biar lebih ini ya, lebih hitam warnanya. Lalu di bagian kanan ini saya pengen tambahin lihat semua. Jadi tinggal di duplikat aja di sini, lihat semua. Untuk font weight-nya kita hapus dengan colornya kayak begini, dan ini kita jadi 14 begitu. Lalu ini kita akan tambahkan di kanan aja gitu. Jadi ini tambahin next direction row. Jadi dia itu di kiri, ini di kiri, dan ini di kanan. Secara default itu kolom. Jadi kalau kita ubah jadi row, jadi dia itu dari kiri ke kanan. Kemudian di sini kita tambahin aja sebuah view. Kemudian di view ini kita ingin masukkan si teksnya ini. Saya pengen agar teksnya ini di tengah gitu. Jadi pakai style, justify content center, dan line itemnya itu center. Nah, di tengah begini kan. Setelah itu saya pengen agar ini tuh menggunakan semua tempat yang tersedia gitu. Nah, di sini kan di tengah. Agar dia itu di kanan banget, bisa pakai di sini flex end seperti itu. Jadi sekarang itu saya pengen agar ini itu ada tanda panahnya gitu. Misal Anda bisa pakai di sini ikonnya. Jadi untuk menampilkan ikonnya cukup mudah. Di sini ada. Kita bisa menggunakan ini di import terlebih dahulu ikonnya yang ini. Seperti itu, lalu kita akan tampilkan ikonnya seperti ini. Nah, ikonnya ini menggunakan ikon font awesome. Kalau misalkan pengen yang lain juga bisa ya. Ini udah muncul roket. Kita akan ganti jadi ion icon misal. Ion icons. Ini kita akan ubah jadi arrow atau tanda panah. Cara untuk mencari nama-nama ikonnya, kita bisa cari di sini ion icon. Jadi di sini itu kan ada ikonnya, komponennya, lalu namanya, ukurannya, dan warnanya. Untuk ukurannya ini kita akan kecilkan lagi nanti jadi 25 misal, dan ini kita akan cari dulu row. Dan di sini kan ada banyak. Silahkan klik yang fill ini, lalu cari yang ke kanan gitu. Nah, yang ini misal. Namanya chevron forward.
ini. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk warnanya ini kita akan jadikan ini aja, BD ini aja. Ini kan kecilin lagi jadi 20, lalu text direction-nya jadi row. Nah, seperti itu. Kalau flex direction row, align item dengan justify content ini kebalik gitu. Jadi kita perlu balik aja seperti ini. Nah, jadinya dia tuh udah muncul seperti ini ya. Ada lihat semua. Kemudian kalau misalkan saja Anda pengen agar ini itu agak ke bawah dikit atau agar lebih sejajar dengan ini, caranya adalah kita tambahin view dulu di sini. Kita samain ya pakai justify content center dengan align itemnya center, tetapi nggak isi flex direction. Jadi ini center seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sedikit margin top 10 gitu, coba. Oke, hasilnya adalah udah nambah ke atas ya dikit kayak begini. Selanjutnya saya akan buat ini jadi bisa diklik ya. Caranya adalah pakai touchable opacity. Di bagian sini kita ubah view-nya jadi touchable opacity dan dia itu udah bisa diklik sekarang. Kita akan ubah resepku ini agar jadi fontnya warna hitam banget ya. Jadi pakai font weight-nya itu bukan font weight sih, color-nya itu warna 21. Lalu saya pengen agar Q-nya ini warna biru. Jadi bisa tambahin teks di sini, masukin Q-nya ke dalamnya. Ini kelebihan ya tandanya. Nah, seperti ini. Tambahin style, lalu color-nya itu warna biru yang tadi sudah kita gunakan. Maka sudah muncul resepku seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini sebuah ini yang mirip seperti ini, tapi ada daftar resep yang ada gitu. Jadi kita bisa buat dulu datanya di dalam sebuah state const data trending, lalu set data trending. Kita isi dengan use state. Lalu di dalam sini kita isikan data-data yang trending. Misalkan saja ada nama resep ayam goreng mantap, ayam goreng rica-rica gitu, ayam goreng telur, mie goreng ayam. Selain nama resep ada juga yang buat resepnya. Jadi autornya misal Anggi, lalu yang lainnya misal Nanda, lalu Fernandes, lalu Made misal. Setelah ada author misal ada gambarnya, jadi kita akan cari dulu gambar resepnya. Saya akan cari di Unsplash agar bisa digunakan di video ini, karena di sini itu ada gambar-gambar gratis yang bisa Anda gunakan untuk di project komersial dan non komersial tanpa perlu kredit. Jadinya gratis semua. Tapi bagusnya sih pakai kredit ya, agar kita itu menghargai orang yang sudah buat atau sudah foto gambar-gambar yang ada di sini. Jadi kita bisa cari di sini food gitu, misal chicken fried chicken. Nah ini, jadi kita akan pakai linknya aja ya. Kita copy linknya ini, lalu di sini itu kita tambahin image, lalu tambahin linknya seperti itu. Nah seperti ini. Lalu kita akan tambahkan juga yang lain, pakai image, kosongin aja kayak gitu dulu, kosongin juga. Setelah itu kita akan pakai yang gambar yang lain-lain. Jadi yang ini udah tadi. Yang ini sekarang, yang ini ya bagus. Lalu yang ini misal, oke sip, kita udah punya 4, kita copy dulu. Ini ayam goreng mie, jangan deh. Ini ayam goreng telur deh. Yang ini ayam yang rica-rica misal. Untuk mie goreng ayamnya kita biarin pakai yang ini aja. Seperti ini. Kita sudah memiliki data, nama resep, autornya, dan image-nya.
Selanjutnya kita akan buat tampilannya. Jadi kita bisa copy aja playlist yang ada di sini beserta view-nya, kita copy. Lalu kita akan letakkan di bawah sini, di bawah view yang ada di sini. Lalu pastekan seperti itu. Kita isi style flex one gitu. Kemudian kita simpan, tapi datanya ini kita akan ganti jadi data trending. Horizontalnya kita akan hapus dan show vertical scroll indicatornya jadi false agar nggak ada scrollnya ya. Seperti ini. Di sini kita akan hapus ini seperti ini. Ini kita akan tetapkan jadi warna hitam ya teksnya. Ini kita akan tambahkan item dot nama resep dan autornya. Simpan lalu kita lihat sudah muncul seperti ini. Kemudian dari kiri ke kanan aja deh. Jadi kita pakai yang sama aja. Yang ini copy dulu. Letakkan di bagian sini. Jangan isi flex one agar dia itu nggak pakai semua tempat yang ada. Kemudian di sini itu kita akan tambahkan gambarnya. Jadi pakai image. Sebelumnya kita akan import terlebih dahulu. Image. Lalu kita akan letakkan di bawah sini. Image. Lalu source-nya itu berasal dari URL item.image. Lalu kita beri style, width-nya itu misal 200, height-nya misal 150. Kemudian di sini kita bisa isi resize mode-nya itu, lalu cover ya. Ini masih loading untuk ngedownload gambarnya. Tapi di sini kita sudah memiliki ada namanya, lalu ada autornya. Kita tambahin font size-nya di 18 dulu di sini. Dan font weight-nya itu jadi bold. Lalu untuk color yang ada di sini kita akan tipisin dulu dikit. Seperti itu, kita tebelin lagi dikit ya. Jangan pakai ini. Nah, seperti itu. Lalu misal di bagian sini kita, oke ini udah muncul ya. Kita akan coba dulu reload ya. Lalu kita akan komen dulu ini 2. Coba reload lagi. Kalau misal belum bisa karena ukuran gambar terlalu besar, kita akan pakai gambar offline aja. Jadi saya akan download terlebih dahulu gambarnya. Ini di download dulu. Ini disimpan gambar dulu. Ini kita akan download terlebih dahulu, download dulu. Yang ini juga di download, yang ini juga misal, lalu ini juga, lalu yang ini juga. Lalu tampilkan dalam folder, kita lihat ukurannya lumayan juga ya, 14 MB. Jadi kita akan download ini juga. Setelah itu kita cut dulu ke Ctrl X. Lalu bawa ke projectnya di user Gusnando, lalu resep UI. Kita buatin folder baru namanya source, lalu namain folder baru image. Setelah itu kita akan tambahkan di sini, misal ini 1, 2 gitu biar lebih mudah ya, 3 dan ini 4. Lalu di sini kita akan ganti jadi gambar offline aja dulu ya, supaya lebih cepat nampilannya. Ini pakai require, lalu kita masukkan kayak begini, artinya itu di pad saat ini yang ada di app.js di sini. Kita pengen pergi ke source lalu image, lalu yang nomor 1 kayak begini. Ini kita copy dulu, lalu pastekan di sini, lalu kita pastekan lagi di sini, lalu kita pastekan lagi di sini kayak begitu. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan ganti di bagian sini. Jadi item.image saja seperti itu. Simpan, lalu ini udah muncul ya gambarnya. Ini kita akan ubah terlebih dahulu. Lalu coba kita konten. Jangan deh. Jadi di cover aja. Nah, seperti
seperti itu, atau center, cover aja. Kita akan tambahkan sedikit margin ya ke atasnya dikit. Jadi pakai stylenya di sini, margin top 10, margin bottomnya 10. Kita sudah memiliki seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan sedikit border radius, misal 3. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sudah ada ayam goreng, ayam rica-rica, ayam goreng telur, dan mie goreng ayam seperti ini. Untuk resize mode-nya ini Anda bisa ubah-ubah ya, misal pengen stretch gitu seperti ini, jadi hasilnya juga bisa kok. Kita sudah memiliki yang bagian trending dan ada ini juga. Kita akan deketin dulu ke atas sedikit ya. Jadi margin yang ada di sini, trending ini margin bottomnya jadi 10 aja. Oke, seperti ini. Selanjutnya misal di bawah sini Anda pengen ada video gitu. Jadi kita bisa tinggal copy aja ini. Copy aja gitu, pastiin di bawahnya. Dan yang trending juga di copy, kita ulang copy yang segini. Kemudian di bawah sini kita pastekan. Nah, trendingnya kita akan ganti jadi video. Video masak. Nah, ini tuh kan nggak bisa di scroll ke bawah. Anda bisa tambahin di bagian sini, tambahin scroll view. Jadi scroll view itu adalah view yang bisa di scroll. Artinya itu kita bisa scroll dari atas ke bawah. Import terlebih dahulu scroll view-nya, kita import. Setelah itu kita akan masukkan semua yang ada di dalam sini sampai di terakhir ini ke dalam scroll view-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini udah bisa di scroll seperti itu. Selanjutnya untuk UI video masaknya ini saya pengen agar dia itu di sini ada waktunya gitu, misal ada play buttonnya, lalu ada waktunya misal 10 menit gitu. Kita bisa buatin dulu data yang baru. Jadi di sini buatin baru data video, set data video. Kita sama yang seperti ini, tapi kita ubah ini jadi 3, ini 4, ini 1, ini 2. Lalu ini kita akan tambahkan length-nya 10, 0, 10, 10 gitu misal. Ini 09, 09. Ini 12, 13 itu misal. Ini 12, 12 atau 12, 14. Selanjutnya kita akan menggunakan namanya image background. Jadi image background itu berbeda dengan image biasa karena kita itu bisa mengisikan di dalamnya itu tulisan kalau pakai image background. Jadi kalau kita isikan di bagian sini, kita ganti jadi image background. Lalu di dalam sini itu kan belum ada perubahan. Kita tambahin di dalam sini misal teks hello gitu. Dan sini udah muncul hello-nya. Lalu di bagian sini kita tambahin sebuah view. Masukin ini. Kita isi dengan item dot. Ini kita akan ganti dulu importnya. Datanya ini. Data video. Item dot length. Seperti itu, ini udah muncul ya. Lalu kita akan pindahkan dulu di bagian sini misal. Kita beri style. Lalu background colornya saya pengen agar RGBA 0, 0, 0. Lalu transparansinya 0,5 misal. 0,2. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu di length ini kita akan ganti jadi warna putih ya. Jadi fontnya itu warna putih, pakai style color warna putih. Seperti ini. Saya pengen agar ini ada di bawah. Jadi ini kita buat flex one. Ini kita tambahin view gitu dulu ya. Kita masukin ke sini, kita isi style view-nya ini flex one. Lalu kita tambahin di sini view lagi. Lalu di sini kita isikan style
/1. Jadi dia itu akan dorong ke bawah begini. Kemudian ini itu agar lebih pekat lagi 0,7 kayak begitu. Lalu di bagian sini kita akan segini aja panjangnya, bisa pakai di sini tambahin width gitu, misal 100 gitu ya, atau 80 seperti ini. Lalu di kirinya ini kan saya tambahin video ya, icon video. Kita cari di sini video atau play. Nah, yang ini play circle namanya. Jadi kita bisa copy icon yang ada di sini. Yang ada di sini kita copy. Lalu kita akan letakkan di bagian sini gitu. Nah, kalau seperti ini kita nggak perlu width-nya ini, pakai flex direction aja bisa. Row gitu. Lalu kita akan ganti di bagian sini. Jadi apa namanya? Jadi ini ya, play circle seperti itu. Lalu kita akan kecilkan lagi jadi 15 misal. Oke. Lalu di sini kita isikan view, masukkan ke sini, style, justify content center, dan line itemnya center. Seperti itu. Kemudian ini kita pindahkan ke sini, ke dalam sini kita tambahin view lagi, kita beri style. Saya akan pindahkan ke sini kayak begitu background colornya. Lalu yang ini kita tambahin view juga, kita samain stylenya seperti ini. Lalu saya akan tambahkan padding right 10 atau 20. Lalu padding top 10. Ini juga sama kayak begitu, tapi nggak isi padding right. Padding topnya kita akan sesuaikan lagi jadi 8 misal ya, atau 5 atau 2 aja. Kita isi juga padding bottomnya 2 gitu misal. Oke, padding right-nya kita kecilin dikit jadi 10. Oke, sip, kita sudah memiliki ini ya, ada ikonnya dan ada waktunya. Saya akan tambahkan sini margin padding right 4 gitu misal. Nah, jadi nggak terlalu dekat ya. Ini padding left coba 4. Oke, seperti itu. Kita udah memiliki apa namanya ini. Lalu saya akan tambahkan di sini style juga bisa ya, margin left misal 5. Oke, seperti itu. Lalu terakhir saya akan tambahkan menu di sini ya. Jadi di sini saya akan tambahkan sebuah menu pakai view. Lalu ikonnya kita akan copy terlebih dahulu dari sini. Nah, kayak begini. Lalu pakai style flex direction row. Setelah itu kita gedein dulu jadi 25 misal. Nah, kayak begitu. Kita ubah jadi touchable opacity biar bisa diklik atau disentuh atau dipilih. Kita tambahin teks di bawahnya, misal home. Lalu kita beri style justify content center dan line item center biar dia di tengah. Setelah itu kita bisa isikan di sini flex 1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang tersedia. Lalu di sini saya akan set jadi warna gelap begini aja ya. Ini juga sama pakai style, color, lalu itu. Lalu kita akan duplikat jadi beberapa, misal ada 4 ya, kayak begini. Lalu saya akan tambahkan di sini padding top 10 misal atau 5. Selanjutnya kita akan ganti terlebih dahulu. Misal di sini ada home, search, lalu daftar isi atau kategori, lalu ada user gitu. Jadi ini home, ada search, lalu ada kategori, lalu ada user atau setting gitu juga bisa. Kemudian di sini itu kita akan ganti jadi lebih redup dulu dikit kayak begini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ganti ikonnya. Jadi home itu namanya juga sama home.
Ini home, ini search. Coba yang ini home ya, yang paling atas ya. Ini search, ini home. Lalu kategorinya kita akan cari dulu. Misal kita pakai yang ini misalnya, file tray. Lalu di sini pakai person, coba. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau mau pakai warna biru juga bisa. Jadi tinggal kita copy aja warna birunya. Yang ini kita letakkan di bagian sini. Jadi dia tuh sedang kelihatan buka home di sini. Kemudian margin labnya ini kita akan hapus dulu ya. Jadi biar nggak gini ya, nggak nambah ke kiri dia. Simpan, lalu dari tengah ya. Jadi kita sudah membuat user interface dari aplikasi resep seperti ini. Sudah ada kategorinya. Lalu yang ini ketika diklik belum ya. Jadi ketika saya pengen agar ketika diklik ini dia tuh berubah. Caranya itu adalah kita di bagian sini. Bagian sini tambahin on press, lalu kita isikan set kategori seleksinya menjadi item. Lalu kita klik di sini, maka udah bisa berubah juga. Baik, sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan ini udah bisa diklik juga. Lalu ini udah bisa di scroll, udah bisa diklik juga. Ini udah bisa scroll ke bawah seperti ini. Dan ini juga udah bisa diklik juga. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.